Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan semua teman-teman netizen yang super kece dan hebat. Selamat datang di acara kita Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Yang bakal seru banget hari ini. Gak sabar nih, kita bakal dapet ilmu yang bermanfaat. Pastinya kita semakin dekat sama Yang Maha Kuasa dan siap-siap mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Bersama saya Nelis Larasati Gufron. Saya nggak sendirian dalam perjalanan yang seru ini karena ada nih Ustadz yang kece, Ustadz Nasrullah yang biasa dipanggil Ustadz Nas. Kita sambut dengan penuh semangat Ustadz Nasrullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Apakah sudah siap memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Tat? Insya Allah siap sama-sama belajar. Oke, baik. Pemirsa simak baik-baik ya dan telinga yang tajam karena ilmu dari Ustadz kita ini benar-benar juara. Kita bakal belajar dengan cara yang asik dan tentunya menyenangkan dengan menyapa dan mendengarkan video-video pertanyaan netizen yang sudah dikirimkan ke Instagram kami. Dan jangan lupa ya follow Instagram kami @netizenbertanya-tvmu. Nah, kali ini kita mau bahas dengan tema lagi capek-capeknya hidup. Misalkan nih Ustadz, saya banyak banget tugas kuliah, pekerjaan juga numpuk. Tiba-tiba temen bilang kayak gini, agar silaturahmi kita tetap terjaga, minjem dulu dong 100. Nah, itu misalkan ya Ustadz. Nah, saya juga penasaran nih sama video pertanyaan netizen. Langsung aja yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Evilandis dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Izin bertanya kepada Ustadz, bagaimana Islam memberikan panduan atau solusi untuk mengatasi rasa lelah dan kelelahan dalam hidup sehari-hari? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia video pertanyaan dari Lutfia. Dia menanyakan bagaimana Islam memberikan panduan atau solusi untuk mengatasi rasa lelah dan kelelahan dalam hidup sehari-hari, Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Tentu saja Islam sebagai agama, sebagai ajaran yang komprehensif ya, artinya memberi panduan ya, memberi guidance kepada umatnya untuk bisa melakukan semacam balance, keseimbangan antara kehidupan ini gitu ya, baik itu juga kehidupan duniawi maupun ukhrawi kayak gitu. Jadi Islam juga sangat mendorong bahwa seorang muslim itu misalnya tidak harus beribadah terus ya, tapi juga harus memperhatikan aspek-aspek yang lain, misalnya pada prinsipnya seperti itu. Jadi Islam agama yang ada yang diwajibkan, ada yang diharamkan, ada hal-hal yang mubah, hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan, tidak haram dan tidak wajib gitu ya. Jadi pertengahan. Misalnya bahwa pertama-tama Islam mendorong pada kita juga memperhatikan keseimbangan antara dunia dan akhirat itu. Misalkan ketika ada seseorang datang kepada Nabi bahwa ia berpuasa sepanjang hari, kemudian ada orang lain yang juga ia tidak menikah. Juga ada orang lain yang datang kemudian sholat tahajud terus sepanjang malam gitu ya. Sementara kemudian Nabi menjawabnya, saya puasa dan saya juga berbuka gitu kan. Saya sholat malam dan saya juga tidur dan saya juga menikah gitu kan. Wa atazawwajun nisa gitu kan kata Nabi. Artinya hidup Nabi juga tidak melulu ibadah terus gitu kan. Perlu ada jeda, perlu ada selingan, ada istirahat, ada selingan kayak gitu, ada tidur. Nah, ini Islam mendorong itu pada prinsipnya bahwa hidup itu harus seimbang, tidak selalu monoton gitu kan, tidak selalu monoton. Di sisi lain, Islam juga mengajarkan hal-hal yang sifatnya misalkan hiburan. Tentu dalam konteks Nabi hiburannya tidak seperti kita nonton Netflix misalkan, tapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya olahraga ya, fisik. Berenang gitu kan, atau naik gunung, memanah ya, zaman Nabi naik kuda. Nah, itu bagian dari entertainment gitu ketika itu. Entertainment tapi juga ada dalam konteks persiapan perang juga, tetapi sebenarnya ada elemen hiburannya gitu kan. Ada elemen selingan bahwa Islam itu bukan agama yang melulu mengajarkan ritual terus gitu, ibadah terus dan toh ibadah misalkan sholat 5 waktu ya.
Kalau kita disiplin ya 5 waktu ya sholat, selebihnya adalah kita bisa melakukan hal apapun yang produktif gitu. Nah ini artinya kalau kita lelah seperti itu, nah kita harus ada jeda, ada selingan. Hiburan yang mubah gitu ya, hiburan berarti yang enggak setiap saat ibadah terus, tidak setiap saat bekerja terus juga tidak gitu kan. Harus memperhatikan aspek mental health ya, kesehatan mental seseorang dan lainnya. Oke, Ustadz, terima kasih nih atas jawaban dari pertanyaan Lutfia. Langsung aja yuk kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Gayatri Hidayat, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Izin bertanya mengenai bagaimana pentingnya istirahat dan keseimbangan dalam Islam, dan juga bagaimana hal ini dapat membantu mengatasi rasa lelah yang kita rasakan. Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia dari pertanyaan dari netizen Putri. Dia menanyakan bagaimana sih pentingnya istirahat dan keseimbangan dalam Islam dan bagaimana hal ini dapat membantu mengatasi rasa lelah, Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira tidak jauh dari apa yang disampaikan di awal tadi ya, bahwa Islam juga memandang keseimbangan dalam hidup ya. Kata Al-Quran juga, kata Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya, gitu kan. Jadi kita tidak juga boleh melupakan porsi kita, nasib atau porsi kita di dunia. Dalam hal ini kita beraktivitas sehari-hari, bekerja, sekolah, kemudian juga tadi yang ada elemen hiburan atau entertainment gitu. Tetapi juga tentu saja dalam koridor yang dibolehkan. Melakukan hobi itu juga bagian dari bagaimana kita menjaga ya keseimbangan hidup kita, termasuk menjaga keseimbangan bagaimana mental kita juga tetap stabil. Iya, berarti pentingnya istirahat ya, Ustadz. Ya, pentingnya istirahat, pentingnya jeda, beralih dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain yang gitu kan. menyenangkan tentunya. Yang menyenangkan kan, fa idza faragta fansab gitu. Kalau kita sudah selesai dari satu pekerjaan, maka juga harus beralih ke pekerjaan lain. Pekerjaan dalam artian tidur juga pekerjaan, maksudnya aktivitas ya. Jadi dari bekerja, dari belajar misalkan, kita juga bisa ke aktivitas yang lain, termasuk aktivitas tidur gitu kan. Tidur juga aktivitas. Nah ini cukup diperhatikan gitu. Di sisi lain juga bahwa kalau kita lelah kayak gitu, itu tentu saja di Islam malah ada yang lebih mulia gitu. Kalau kata Rasul, kata Nabi bilang kepada Bilal, ya Bilal arihna bisolah. Wahai Bilal, istirahatlah, rehatkanlah kami dengan sholat gitu. Artinya apa? Sholat itu menjadi ajang justru istirahat, ajang yang melegakan gitu, yang kemudian sebagai sebagai jeda juga gitu. Karena misalkan kita sedang beraktivitas ya, kerja, ngetik, ada jeda sholat. Nah sholat ini dijadikan sebagai sarana untuk juga istirahat juga, dalam artian kita ada perenggangan juga ya kan dalam setiap kegiatan atau gerakan-gerakan sholat tadi gitu. Kalau kita artikan itu sebagai jeda, maka itu juga lebih baik karena kita sambil bermunajat ya kepada Allah, tapi juga kita menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan, bukan beban lagi gitu. Jadi sebagai jeda, bagaimana kita mengalihkan kegiatan sebelumnya ke kegiatan sholat. Nah, jadi kata Nabi itu sholat itu justru istirahat. Ya Bilal arihna bisolah gitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan netizen yang tadi udah kita bahas bareng-bareng nih. Pemirsa jangan kemana-mana dulu, kita jeda terlebih dahulu karena ada yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Masih dengan tema yang sama, lagi capek-capeknya hidup. Nah, masih ada lagi nih video pertanyaan dari netizen. Langsung aja yuk kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razak Azaki. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya hendak bertanya Ustadz, apakah ada nasihat atau semacam motivasi dari Al-Quran dan hadis yang dapat memberikan semacam semangat baru ketika seseorang itu merasa lelah dalam menjalani kehidupannya sehari-hari? Demikian pertanyaan dari saya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu dia video pertanyaan dari netizen Razak. Dia menanyakan, apakah ada nasihat atau ajaran dari Al-Quran atau hadis yang dapat memberikan inspirasi atau semangat baru ketika seorang merasa sangat lelah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saja Islam memotivasi ya umatnya untuk stagnan gitu ya, untuk selalu bergerak gitu, untuk selalu maju gitu kan. Sebagaimana dalam surat Al-Asr misalkan wal asr, jadi demi masa maksudnya ya, karena waktu itu selalu bergerak gitu. Manusia itu dituntut untuk selalu bergerak maju ke depan, tidak stagnan dan tidak harus move on lah gitu, harus move on. Tetapi juga masih dalam surat Al-Asr kita juga diminta untuk selalu beriman dan beramal soleh gitu. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi supaya kita tidak jatuh tadi ke dalam kerugian itu dalam surat Al-Asr, maka kita diminta untuk selalu beriman dan beramal soleh. Artinya menjaga kualitas ya keimanan kita itu perlu dalam hal apapun, karena bentengnya itu keimanan dulu gitu. Kalau iman kita stabil, walaupun iman sebenarnya itu yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, tetapi itu bisa kita jaga dengan support system, dengan lingkungan ya, dengan lingkungan yang baik gitu, sehingga mood kita, iman kita itu bisa terjaga gitu. Artinya moda kerja kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak lekang gitu ya, tidak luntur gitu, tidak luntur. Itu kuncinya ya iman dan amal soleh. Tapi kemudian yang potongan berikutnya saling menasehati gitu kan. Harus ada yang menasehati, ini bukan berarti mengajari juga, tetapi juga memotivasi gitu kan. Saling memotivasi satu sama lain. Artinya bagi seorang muslim itu harus selalu punya kehidupan sosial gitu ya. Kita tidak bisa selamanya sendiri, individualistik gitu. Walau ini tentu saja berbeda dengan orang yang modelnya misalkan suka sendiri gitu ya. Tetapi sesuka sesendiriannya orang itu harus tetap bersosialisasi. Harus kita tetap saling punya. membutuhkan. Nah, itu artinya begitu. Dengan saling membutuhkan, punya teman, maka mood kita itu bisa dikawal. Ada saling tanasoh, saling tawasi gitu, saling menasehati. Di sisi lain, kita juga diminta untuk sebagaimana hadis Nabi itu, kalau melakukan sesuatu itu harus itqon gitu, harus tekun gitu, harus tekun. Misalkan idza amila amal ahadukum amalan an yutqinahu. Jadi harus itqon, harus profesional, dalam artian kalau kita serius dalam melakukan pekerjaan, maka untuk melakukan pekerjaan itu secara baik, kita juga perlu maksimal, dalam artian juga bisa memberi kita hak ya, tubuh kita rehat gitu ya, kembali tadi kepada hiburan dan macam-macam itu. Oke Ustadz, terima kasih nih atas jawaban dari pertanyaan video netizen Razak. Nah, masih ada nih video selanjutnya, langsung aja yuk kita simak video pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indira Rizkyanti Alawifi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mohon izin bertanya kepada Ustadz, bagaimana kita dapat menggunakan ibadah dan spiritual sebagai alat untuk mengatasi kelelahan dan menemukan sebuah kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia video pertanyaan dari netizen Indira. Dia menanyakan bagaimana kita dapat menggunakan ibadah dan spiritual kita sebagai alat untuk mengatasi kelelahan dan menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari, Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira ini sangat relevan dengan perkataan ya Nabi tadi kepada sahabat Bilal ketika meminta Bilal untuk melakukan iqomah gitu ya, iqomah atau azan gitu ya. Jadi Nabi menyuruhnya untuk, ya wahai Bilal lakukan azan tidak, tetapi wahai Bilal arihna bisolah. Ya wahai Bilal tolong berikan kami ruang untuk istirahat dengan sholat. Maksudnya ya kumandangkan azan atau iqomah dengan sholat. Jadi istirahatnya itu sholat. Ya, mengapa sholat bisa jadi tempat istirahat? Kata Nabi sebagai kiasan, karena dengan sholat itu sebenarnya harusnya gitu, idealnya sholat itu kan
melegakan ya, Iya. melegakan. Bukan terbebani Bukan ya, Ustadz? terbebani. Kata Allah juga, wasta'inu bisobri wassalah. Jadi kita meminta bantuan, meminta mencari solusi itu tentu saja dengan kesabaran dan sholat gitu ya. Dan sholat, karena dalam sholat itu kita bisa menemukan jawaban gitu. Nah, karenanya kualitas sholat kita juga harus kita tingkatkan ya. Bagaimana meningkatkan kualitas sholat kita itu tentu saja dengan meresapi Iya, terus makna. memahami artinya ya, makna. Betul, diantaranya kan itu gitu. Jadi kalau secara rukun sholat itu hendaknya dilakukan secara tumak ninah ya. Tumak ninah artinya dilakukan secara penuh dengan tadarru, penghambaan, pelan-pelan, tidak seperti kita mengejar waktu atau sekedar menggugurkan kewajiban gitu. Oke. Terus Ustadz, gimana cara agar kita khusyuk dalam sholat nih, biar nggak kepikiran apa-apa gitu, fokus dengan ibadah? Memang khusyuk dalam sholat itu kadang tidak hanya kita sebagai orang awam ya, sebagai Nabi atau sahabat pun kadang sahabat berpikir juga dalam sholat, kadang berpikir perang itu dalam sholat itu seratnya. Artinya agama itu memahami bahwa khusyuk itu sesuatu yang sulit untuk ditakar gitu. Makanya khusyuk tidak masuk dalam rukun sholat. Dalam rukun sholat itu tidak ada khusyuk. Adanya apa? Tumak ninah gitu, pelan-pelan gitu. Jadi antara gerakan dan gerakan yang lainnya itu dilakukan secara saksama gitu, tidak terburu-buru, tetapi dengan cukup dengan kehati-hatian gitu. Nah, dengan tumak ninah itu maka insya Allah khusyuan akan mengikuti gitu ya, karena agama tahu, Islam tahu bahwa khusyuk pada awalnya itu sulit untuk dicapai, jadi tidak dijadikan rukun sholat. Kan rukun sholat itu misalkan ya takbir, kemudian membaca Al-Fatihah gitu kan, ruku gitu, i'tidal sujud, nah itu rukun termasuk tumakninah. Tetapi khusyuk tidak masuk tidak di situ dalam fikih gitu. Karena khusyuk itu adalah tingkatan yang lebih lanjut. Nah, untuk khusyuk lagi-lagi kalau kita tak paham meresapi artinya, itu salah satu gerbang menuju khusyuk. Yang kedua, kita jadikan itu sebagai sarana tadi untuk berdoa yang gitu. Berdoa juga bagian bagaimana kita menunjukkan ya penghambaan kita, ketidakmampuan kita. Sebenarnya tanpa berdoa pun Allah sudah tahu isi hati kita gitu ya. Tetapi berdoa itu meluluh lantakan kesombongan kita sebagai manusia bahwa kita ini butuh Allah. Nah, itu Allah yang Allah suka dalam berdoa gitu ya. Bukan karena kita mintanya, tetapi karena ketadaruan kita, ke penghambaan kita kepada Allah dalam berdoa. Kita bisa apapun, sehingga ngapain berdoa, nggak berdoa aja bisa gitu kan, gitu kan, itu kan kesombong gitu ya. Kita mau beli apa gitu, ada duit nggak perlu berdoa, langsung beli aja selesai gitu ya. Buat apa berdoa? Nah, ini hal-hal seperti itu yang harus kita hindari. Oke, baik Ustadz, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan netizen yang udah kita bahas bareng-bareng. Nah, pemirsa jangan kemana-mana dulu karena kita jeda yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Masih dengan tema yang sama, hidup lagi capek-capeknya nih. Nah, selanjutnya masih ada nih video dari pertanyaan netizen. Langsung aja yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Wicaksono. Saya dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah DKI Jakarta. Saya ingin bertanya, Ustadz. Kadangkala kan kita dalam menjalani sebuah kehidupan, ada di mana kita mendapatkan sebuah kondisi yang lelah dan letih. Nah, kiranya ada gak sih Ustadz sebuah kisah dari Nabi Muhammad SAW atau dari tokoh Islam lainnya yang dapat memberikan sebuah motivasi kepada diri kita sendiri agar kiranya kita dapat menjalani sebuah kehidupan agar lebih kuat dan lebih sabar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia video pertanyaan dari netizen Restu. Dia menanyakan apakah ada cerita atau kisah dari kehidupan Nabi SAW atau tokoh-tokoh Islam lainnya yang mengilhami orang-orang untuk tetap kuat dan sabar dalam menghadapi rasa lelah hidup, Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau diambil dari kisah-kisah ya para nabi, para sahabat ya, semuanya sebenarnya mereka ya hidup dalam keterbatasan ya. Kalau dikatakan lebih susah dari kita ya
lebih susah mungkin hidup Nabi Muhammad SAW itu ya. Artinya sebagai Nabi, sebagai pemuka gitu agama ketika itu, bahkan mungkin sebagai pemimpin negara ketika itu di Madinah, Nabi itu paling berhak untuk merasakan lelah gitu, paling berhak untuk merasakan frustasi gitu ya. Tetapi Nabi kan tidak serta-merta menyerah ya kepada keadaan gitu. Karena tentu saja selain beliau adalah seorang teladan yang juga dijaga oleh Allah langsung, Nabi juga memberi contoh gitu bahwa hidup itu tidak serta-merta harus berhenti di situ gitu, harus bergerak terus dan harus inna fil harakah barokah gitu ya. Sesungguhnya dalam setiap pergerakan itu, dalam setiap kegiatan, aktivitas itu ada keberkahan gitu. Nah, karenanya justru untuk mengatasi rasa lelah itu tidak bermuram durja terus-terusan gitu ya. Tidak kemudian mengurung diri berlama-lama. Bolehlah sekali-sekali misalkan kata orang me time gitu ya, ketika kita sibuk dengan sudah banyak berbicara, bercengkerama dengan orang-orang, kita butuh waktu sejenak sendiri. Ya, self reward. Kita melakukan apapun yang kita suka, yang mubah gitu, itu juga bagian dari bagaimana kita bisa menghibur ya, memberi jeda kepada diri kita sendiri. Tetapi kalau kembali lagi ke contoh para pendahulu, mereka selalu termotivasi dengan produktivitas gitu ya. Kalau misalkan ulama ya tentu saja mereka misalkan jedanya nulis gitu, jedanya adalah tadi sholat gitu ya. Setiap mau nulis satu halaman, sholat dulu gitu. Sholat itu dianggap sebagai istirahat, sebagai hiburan, sebagai kemudian abis itu muncul inspirasi gitu loh. Jadi bermunajat itu. Tetapi di sisi lain juga tadi kita harus punya pengalihan yang lain kalau itu sekiranya itu tampak membosankan gitu. Perlu juga hiburan, entertainment tadi. Tetapi juga dalam konteks bahwa itu juga bisa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan pengetahuan kita. Artinya hiburan itu tidak serta-merta kosong gitu ya, tidak serta-merta kosong, nggak ada maknanya. Harus dijadikan semua yang kita lakukan itu ada maknanya gitu kan. Makan itu kadang ada maknanya juga. Kita makan mahal, maknanya apa? Bahwa kita harus selalu bersyukur gitu kan. Kalau tidak selamanya kita makan mahal, bolehlah reward misalkan kita makan sebulan gitu yang mahal, steak gitu atau apa. Nah, tapi di situ juga kita ada hal yang perlu kita renungkan gitu, bahwa wah kita harus produktif nih kerja biar bisa makan steak lagi gitu. Tetapi juga harus seimbang misalkan dengan sedekah dan yang lain gitu ya. Tapi nggak boleh berlebih-lebihan sampai jelas boros-boros tidak berlebihan kayak gitu. Kita harus bisa mengukur diri kira-kira gitu. Nah Ustadz, terima kasih ya atas jawaban dari video pertanyaan-pertanyaan netizen. Boleh Ustadz dikasih kesimpulannya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pemirsa TV-mu yang diberkahi, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai agama yang syamil mutakamil, agama yang sempurna, paripurna, tentu saja mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga keseimbangan dalam hidup. Artinya ketika kita menjalani kehidupan ini, tentu saja di dunia ini adalah hanya stasiun, hanya kita bagaimana berhenti sejenak, tetapi pada akhirnya memang akhirat kelak yang menjadi tujuan utamanya. Tetapi bukan berarti apa yang kita lakukan di dunia ini tidak selamanya punya nilai ukhrawi, tidak selamanya tidak punya nilai pahala, tidak selamanya tidak punya nilai akhiratnya begitu. Kalau kita misalkan bekerja, kalau misalkan kita belajar, itu bisa bernilai ibadah, karena sebenarnya kalau kita niatkan itu untuk menjaga kualitas kita, meningkatkan kualitas kita agar bisa lebih bermanfaat untuk orang lain, maka itu menjadi nilai ibadah walaupun itu bukan ibadah mahdhah. Nah, untuk menuju ke arah sana, maka kita perlu menyeimbangkan antara kehidupan spiritual kita, menjalankan kewajiban kita sebagai umat, sebagai seorang muslim, seperti menjaga sholat 5 waktu, tetapi tidak hanya sekedar menjaga karena itu kewajiban, kita harus menganggapnya sebagai bentuk kebutuhan karena kita butuh bermunajat, butuh berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dalam wujud sholat. Selebihnya kita bisa melakukan hal-hal yang dibolehkan,
hal-hal yang mubah sehingga kita bisa menemukan inspirasi, menemukan isi ulang energi kita sehingga kita lebih bisa produktif ya ke depannya. Tentu saja hal-hal yang mubah yang di hiburan yang bisa kita lakukan itu kita anggap juga perlu ada maknanya gitu. Tidak serta-merta itu hiburan belaka, tetapi ada yang bisa kita ambil dari setiap entertainment yang kita jalani. Misalkan nonton TV, misalkan nonton film, pasti ada pelajaran yang baik-baik yang juga bisa kita ambil dari hiburan-hiburan yang baik itu, sehingga kita bisa lebih termotivasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Wah, pemirsa, sungguh acara yang luar biasa tadi. Kita udah dapat ilmu yang berharga dan suasana yang menyenangkan dari Ustadz kita. Sebelum kita berpisah, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Ustadz keren kita, Ustadz Nas. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Nah, pemirsa, terus praktekkan nilai-nilai kebaikan yang udah kita dengar hari ini. Kita bukan jadi pribadi yang lebih baik lagi, tapi juga bisa jadi pribadi yang membawa kebaikan untuk dunia. Sampai jumpa, tetap semangat dan terus berkarya. Saya Nelis Larasati Gufron bersama Ustadz Nasrullah dan seluruh kerabat yang bertugas undur diri. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.